Putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cipta kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, halo selamat malam para dreamer semuanya. Apa kabarnya nih? Pada malam hari ini kita akan melakukan webinar bersama komunitas Mimpi Anak Timur. Nah, teman-teman yang belum merename namanya, bisa sekali untuk merename namanya menjadi peserta, underscore nama, dan underscore daerahnya di mana. Biar kita bisa sama-sama saling mengenal dulu nih. Teman-teman ada di mana aja tempatnya. Oke. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya, kalau begitu aku langsung mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para dreamer sekalian yang sudah datang di webinar kita di acara MAT Talk Session, Tips Interview PDP seputar esai kontribusi. Nah, untuk teman-teman, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama aku Arda Kurnia. Aku merupakan tim dari manajemen komunitas anak malam hari ini akan bicara hingga akhir. Nah, sebelum memulai acara, aku ada pantun terlebih dahulu nih teman-teman. Boleh dong reaksinya terlebih dahulu sebelum kita memulai acaranya. Aku mau minta reaksinya ya sambil berpantun. Oke. Nona ke pasar membeli lilin. Tidak lupa membeli buah durian. Para dreamers sekalian, yuk kita mulai perhatiin materi dari kakak kece sekalian. Baik, sebelumnya aku juga mau berterima kasih untuk para media partner kita pada malam hari ini. Ada dari Beasiswa Timur, juga ada dari Mata Garuda Papua, dari Leto, dan Mata Garuda Maluku Utara, ITE Bisa, serta Academic Center. Terima kasih untuk para media partner yang telah membersamai kita pada malam hari ini dan mensukseskan acara kita di MAT Talk Session. Selanjutnya, teman-teman, kita akan langsung membacakan tata tertib acara agar acara kita berlangsung secara kondusif. Yang pertama, peserta wajib tampilkan nama sesuai asal daerah, contoh peserta underscore bunga underscore Kupang. Yang kedua, acara dimulai pada pukul 6 WITA. Dan ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh tim MAT. Yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai tertib dan sopan. Nah, berikut tata tertib kita pada malam hari ini. Aku harap para dreamers sekalian bisa mengikutinya. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para dreamers diharapkan dapat menyalakan on cam dan mematikan mikrofonnya.
Baik, terima kasih untuk para Dreamers. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars LPT. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, Satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, terima kasih untuk para Dreamers. Selanjutnya kita akan melaksanakan doa untuk para Dreamers. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Dan selanjutnya kita akan dokumentasi sebentar. Untuk para Dreamers yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Mungkin operator bisa tolong stop share screen biar dibantu. Oke, sembari nunggu operator stop share screen, yang teman-teman para Dreamers yang lain yang belum on cam, mungkin aku tunggu bentar lagi ya. Mungkin lagi bersiap-siap. Oke, mungkin kakak operator bisa bantu untuk eh, dokumentasikan para Dreamers. Baiklah, saya izin mendokumentasikan. Kita mulai dari slide pertama. Silakan berikan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, silakan diaktifkan dulu kameranya. Sepertinya slide kedua tidak ada yang bisa mengaktifkan kamera. Ya, kita mulai dokumentasi. 1, 2, 3. Slide. Oke deh. Sekian, saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih untuk para Dreamers yang telah bersedia untuk foto bersama dengan kakak narasumber kita yang kece-kece pada malam hari ini ya. Oke, selanjutnya mungkin operator bisa kembali share screen. Kita akan memperkenalkan kakak narasumber kita pada malam hari ini. Ada siapa aja sih ya? Baik, di sini udah ada kakak narasumber pertama kita. Di sini
narasumber cantik kita pada malam hari ini ada Kak Angela Benedikta Horta yang merupakan awardee LPDP Batch 2 tahun 2023 di University of Auckland, jurusan Master of Energy. Halo Kak Angela, Halo Kak, salam kenal gimana nih semuanya. Kak? Iya, gimana nih Kak kabarnya Kak Angela pada malam hari ini? Puji Tuhan sehat, baik, dan semangat pastinya. Alhamdulillah. Dan gimana Kak urusannya perkuliahan atau Kak kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih? Sekarang aku sedang nunggu untuk PK 230 yang kalau lancar bakal dilaksanakan bulan Mei nanti. Oke, semoga lancar terus ya Kak. Oke, izin Kak Angela, aku mau beralih ke Kak kakak narasumber selanjutnya. Ada siapa nih teman-teman? Oke, narasumber kedua kita di sini ada Kak Amon yang merupakan LPDP di jurusan Magister Linguistik. Halo Kak Amon, apa kabar? Halo, selamat malam. Sorry, saya tidak pakai virtual background karena lagi ada di kecamatan dan memang jaringannya kurang stabil di sini. Baik, Kak Bapak Kak. Gimana Kak kesibukannya akhir-akhir ini? Sementara persiapan untuk PK 230 tanggal 12 sampai 16 Mei. Oke. Semangat ya untuk Kak Amon dan Kak Angela karena lagi persiapan juga dan terima kasih untuk kakak-kakak sudah mau mengisi kesediaannya mengisi menjadi narasumber di kegiatan MAT Talk Session. Nah, tanpa berlama-lama, teman-teman masuk Ini signal saya gimana? Kayaknya MC-nya Kak. Oh, oke. mohon maaf teman-teman dan kakak narasumber tadi ada kendala sedikit di jaringan saya. Mungkin ini langsung saja kepada kakak narasumber kita. Yang pertama mungkin Kak Angela ya untuk mengisi presentasinya. Untuk Kak Angela, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Arda. Mungkin bisa minta bantuan di slideshow Kak. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Angela ya, teman-teman bisa panggil Angela atau Angel. Hari ini aku bisa dibilang ingin berbagi sedikit saja tips and trick terkait interview session, terutama di bagian esai kontribusi. Jadi gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kontribusi nantinya. Oke, next slide. Ini lagi. Oke, pertama aku minta bantuan teman-teman semua nih biar kita lebih aktif ya. Materi hari ini mungkin di sini pasti ada teman-teman semua udah pada dapat jadwal wawancara. Jadi aku minta tolong bisa nulis angka aja gitu satu di kolom yang waktu pelaksanaannya kurang dari 2 minggu sama yang waktu pelaksanaannya lebih dari 2 minggu untuk tesnya. Bisa bantuannya untuk tulis aja di PPT aku. Di situ ada kertas kosong, mungkin kita sampai 17.230 kali ya, atau 31 gitu. Oke, good. Ada lagi yang lain mungkin bisa minta bantuan biar bisa kelihatan semuanya. Baru 2 orang yang lain. Oke, rata-rata ini kebanyakan kurang dari 2 minggu. Oke, ada lagi yang mau volunteer untuk nulis. Oke, mostly kurang dari 2 minggu.
Oke, jadi mungkin bisa aku simpulkan di sini rata-rata kakak-kakak semuanya persiapannya eh, waktu tesnya itu kurang dari 2 minggu ya. Jadi harapannya semoga udah cukup matang persiapannya karena sepertinya kurang dari 2 minggu itu kalau mau dikebut lagi untuk persiapannya takutnya bakal stres dan overwhelming. Jadi mungkin nanti di sini aku akan bagi tips and triknya khusus untuk kakak-kakak yang waktu tesnya lebih dari 2 minggu sama untuk kakak-kakak yang waktu tesnya kurang dari 2 minggu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita next slide. Bisa bantu operator mungkin dihapus aja tulisannya. Terima kasih. Baik, kita masuk dulu untuk tips menyiapkan interview session untuk teman-teman yang waktu tesnya lebih dari 2 minggu. Jadi yang pertama di sini menurut aku teman-teman penting sekali membangun yang namanya mindset. Jadi berpikirlah bahwa substansi itu merupakan wadah latihan. Jadi di sini aku garis bawahi kata latihan, yang mana latihan itu digunakan untuk menyampaikan ide besar di masa depan teman-teman gitu. Jadi aku pribadi ketika kemarin mengikuti tes substansi, aku berusaha untuk tidak terlalu ambil pusing gitu ya, bahwasanya tes substansi ini merupakan tes gitu ya, tes yang di require oleh LPDP supaya kita bisa dapat beasiswa LPDP. Tapi aku lebih kepada, oke, aku bakalan ketemu 3 orang hebat, yang mana 3 orang ini nih akan mendengar ide-ide besar yang mau aku wujudkan gitu di masa depan. Jadi itu bikin aku lebih tenang. Terus ketika mencari segala macam data-data, research data-data tuh aku lebih kayak nothing tulus gitu. Jadi kayak ya udah intinya aku nyari data-data semuanya itu bukan semata-mata untuk lulus LPDP, tapi walaupun nanti ya worst case-nya aku nggak lulus, tapi at least aku dapat satu poin positif, gimana aku belajar buat nyampein ide-ide aku gitu. Nah itu sih menurut aku penting membangun mindset itu. Dan yang kedua, yang mungkin ini selalu disampaikan dimanapun ya teman-teman, penting untuk melakukan research gitu. Karena sekali lagi, 3 orang yang nanti teman-teman temui saat wawancara itu adalah orang-orang yang eh, mereka tidak ingin cuma mendengar ibaratnya ya kayak bualan-bualan kosong gitu ya, tapi mereka benar-benar ingin menyaring orang-orang yang benar-benar dia mau memberikan kontribusi yang nyata untuk Indonesia gitu. Jadi penting sekali ada data-data. Dan aku tambahkan di sini, menurut versi aku penting sekali untuk menyiapkan yang namanya counter idea. Nah, counter idea itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Dan yang terakhir, em, ada pepatah yang bilang practice makes perfect. Jadi kalau misalkan teman-teman semakin sering latihan gitu ya mock up, aku percaya bahwa teman-teman akan dapat banyak sekali insight-insight baru yang bisa menyempurnakan jawaban teman-teman. Dan aku sangat menyarankan untuk mock up itu dengan para awardee. Kenapa? Karena para awardee itu dia sudah memiliki pengalaman langsung terkait tes substansi gitu ya. Jadi teman-teman akan dapat insight-insight yang berhubungan langsung dengan tes substansi gitu. Dan kebetulan MAT sendiri juga kemarin kurang lebih 3 hari itu ada ngadain mock up. Aku berharap teman-teman yang ikut di sini juga merupakan peserta dari mock up kemarin gitu. Oke, next slide. Oke. Nah, di sini aku akan bahas lebih detail terkait research. Nah, data-data apa saja sih yang perlu teman-teman research gitu ya nantinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan LPDP. Yang pertama di sini terkait alasan pemilihan kampus. Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin saat tes sekaligus mockup beberapa teman-teman, ada beberapa teman-teman yang sudah bagus gitu ya dalam memaparkan alasan pemilihan kampus. Namun ada beberapa juga yang alasan pemilihan kampusnya itu sangat general. Nah, menurutku teman-teman penting untuk mengkerucutkan apa sih alasan teman-teman memilih kampus tersebut gitu. Nah, di sini aku naruh beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa jadikan referensi gitu ya ketika mencari alasan pemilihan kampus. Yang pertama major rank. Maksudnya adalah teman-teman research dulu nih, misalkan aku ngambil Master of Energy gitu ya
Nah, Master of Energy di Auckland University ini dia dari segi rankingnya itu gimana sih? Apakah dia paling bagus dibandingkan universitas-universitas lain atau enggak? Ternyata saat aku research dia ini paling bagus gitu. Makanya dari situ aku memutuskan untuk mengambil Master of Energy di Auckland kayak gitu. Jadi teman-teman research dulu kira-kira jurusan teman-teman ini dari segi perankingan paling bagus atau seperti apa gitu. Kalau paling bagus teman-teman bisa angkat untuk menjadi alasan pemilihan kampus. Dan yang kedua adalah negara. Nah, negara di sini teman-teman bisa pakai dua ide sih ya. Yang pertama, teman-teman bisa mencari gitu ya, research kira-kira negara yang teman-teman mau tuju ini dari segi industrinya itu apakah fokus di bidang yang ingin teman-teman geluti. Kalau misalkan dia fokus, berarti teman-teman bisa angkat itu sebagai poin alasan pemilihan kampus. Dan selain itu juga teman-teman bisa cari, bisa research juga kira-kira negara tujuan teman-teman itu apakah dia punya fokus nggak sih di problem-problem yang ingin teman-teman selesaikan. Contohnya misalkan aku pengen fokus ke permasalahan geothermal di Indonesia. Nah, aku cari negara yang juga punya fokus gitu ya di geothermal. Contohnya New Zealand, dia salah satu negara dengan install capacity yang besar di bidang geothermal kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa fokus ke negara tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah course-nya. Jadi apa saja sih program-program yang ditawarkan atau mata kuliah yang ditawarkan dari si universitas tersebut. Nah, itu teman-teman juga bisa angkat gitu sebagai alasan pemilihan kampus. Dan poin keempat adalah profesor. Nah, biasanya akan menjadi poin plus ketika teman-teman menjelaskan bahwasanya teman-teman sudah menghubungi Profesor A gitu ya. Jadi, ketika nanti teman-teman berkuliah, akan memudahkan teman-teman menyelesaikan studi teman-teman. Nah, itu akan mendukung alasan pemilihan kampus. Dan poin selanjutnya adalah community. Teman-teman bisa cari kira-kira di kampus yang teman-teman tuju itu ada nggak sih community atau organisasi yang bisa mensupport teman-teman selama perkuliahan. Nah, itu juga akan membantu menjadi alasan pemilihan kampus. Dan yang terakhir, teman-teman bisa kaitkan terkait tesis project teman-teman. Apakah teman-teman sudah punya ide tesis project dan apakah di kampus tersebut dia punya concern yang besar terhadap tema tesis project yang mau teman-teman angkat. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, aku bold dua poin ya, negara sama tesis project. Di sini kenapa aku bold? Jadi ini khusus buat teman-teman yang tujuan kampusnya dalam negeri. Nah, biasanya kan kalau major rank, course, professor, community itu biasanya lebih apa ya, lebih kita bisa bilang kampus-kampus luar negeri itu biasanya lebih unggul di bidang tersebut. Nah, untuk apa namanya? Untuk teman-teman beasiswa yang dalam negeri, teman-teman bisa angkat terkait tesis project. Kemarin saat mock-up aku ketemu salah satu kakak gitu ya, misalkan dia pengen fokus terkait pengolahan uh, pengolahan kalau nggak salah tuh pengolahan ban gitu ya, pengolahan ban untuk tesis project dia. Nah, alasan alasan dia kenapa pilih Indonesia, kenapa nggak melanjutkan ke luar negeri gitu ya. Padahal luar negeri punya teknologi yang lebih bagus karena dia udah paham field di Indonesia gitu, dia udah paham source yang nantinya dia bisa pakai untuk ngumpulin si bahan-bahan itu yang mana akan memudahkan tesis project dia. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan pemilihan kampus yang benar-benar kayak udah kuat gitu. Dan yang berikutnya adalah negara. Nah, untuk negara ini juga teman-teman bisa mengangkat contohnya teman-teman pilih Indonesia karena yang pertama pastinya kalau di Indonesia sama juga sih sebenarnya kayak teman-teman akan lebih mudah gitu ya karena teman-teman sudah memahami terkait uh, budaya di Indonesia, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu lah. Jadi bisa semakin memperkuat alasan pemilihan kampus teman-teman. Dan selanjutnya di poin sebelah kanan itu terkait mata kuliah dan tesis yang direncanakan. Nah, ini jangan sampai teman-teman itu blank ketika ditanya mata kuliah apa yang akan teman-teman ambil gitu ya di kampus nanti. Teman-teman harus cari tahu kurikulum apa aja sih yang ada di sana. Teman-teman perlu mention kira-kira subjek yang paling teman-teman tertarik itu apa sih dan outputnya apa, harus ada outputnya, jangan sampai cuma sekedar mention oke jurusan psikologi pengen ngambil mata kuliah A gitu itu doang gitu tapi nggak tahu dari mata kuliah tersebut outputnya apa. Nah, teman-teman perlu mention juga outputnya apa dari mengambil mata kuliah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman perlu juga untuk mempersiapkan tema tesis. Saat ditanya tesis, nggak perlu teman-teman harus tahu judulnya apa gitu ya. Udah paham step by stepnya nggak perlu. At least teman-teman
itu punya temanya apa, tema besar di kepala teman-teman itu apa. Nah, itu sudah sangat membantu teman-teman ketika menjawab pertanyaan tesis yang akan direncanakan. Nah, di sini aku ada kasih contoh nih alasan pemilihan kampus yang aku pakai kemarin ketika aku wawancara LPDP gitu ya. Jadi yang pertama, aku research ternyata kalau di Auckland itu dia ada largest group of researcher in the world, jadi yang paling besar di dunia gitu loh. Itu kan udah nggak terbantahkan lagi menjadi alasan kenapa aku memilih si kampus tersebut ya. Jadi dari segi community tadi nih. Terus yang kedua ada field trip, yang mana field trip itu akan sangat membantu aku untuk paham lagi terkait implementasi geothermal gitu ya. Ini hubungannya dengan course, karena field trip ini ditawarkan di course yang ada di Auckland. Terus yang ketiga, dia ada Leading University on Geothermal Modeling. Nah, ini tadi hubungannya juga dengan si jurusannya gitu. Jadi jurusannya ini dia dari segi geothermal itu yang paling unggul dalam hal pemodelan geothermal, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, di Auckland sendiri itu ada beberapa top researcher lah di bidang geothermal yang udah terkenal di dunia. Nah, itu menjadi alasan yang cukup kuat kenapa aku memilih Auckland University. Kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Dan poin selanjutnya, biasanya kalau teman-teman ditanya terkait urgensi jurusan di Indonesia, jangan sampai teman-teman itu menjawab tidak menggunakan data gitu ya. Contohnya kayak apa sih urgensi kamu memilih jurusan fisika gitu ya? Karena saya misalkan karena saya tertarik cuma sekedar oke tertarik dengan jurusan fisika gitu, tapi nggak paham urgensinya apa untuk Indonesia. Nah, jangan sampai. Di sini tips aku adalah yang pertama, teman-teman research dulu dokumen yang memuat target pemerintah di bidang yang mau teman-teman ambil. Contohnya, misalkan aku ngambil geothermal gitu ya, aku research, kira-kira Indonesia itu punya target apa sih di bidang geothermal? Oh, ternyata Indonesia itu di tahun 2025 dia punya target untuk meningkatkan rasio elektrifikasi gitu ya di bidang geothermal. Nah, itu bisa jadi salah satu poin. Oke, ini menjadi urgent nih untuk aku mengambil bidang geothermal karena aku bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan target tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang kedua, teman-teman juga perlu cari fakta di lapangan gitu ya. Jadi kayak contohnya misalkan geothermal sekarang tuh berapa sih realisasinya gitu. Oke, ternyata masih sangat jauh dari target pemerintah. Nah, itu bisa mensupport urgensi kenapa aku pengen ngambil jurusan tersebut. Kayak gitu. Dan terakhir adalah biasanya buat teman-teman luar negeri, itu akan ditanya cara beradaptasi teman-teman di negara tersebut seperti apa. Nah, teman-teman perlu research terkait musimnya itu seperti apa. Jadi misalkan winternya itu dari bulan berapa sampai bulan berapa, summernya dari bulan berapa sampai bulan berapa. Itu teman-teman perlu research. Dan yang kedua, teman-teman perlu cari tahu juga uh, tentang budaya yang mau teman-teman tentang budaya di negara tersebut ya, maaf. Jadi misalkan di negara tersebut dia ada budaya apa sih gitu yang menarik. Nah, itu teman-teman perlu research juga. Dan terakhir adalah makanan, karena biasanya kan kita orang Indonesia uh, biasanya harus banget makan nasi ya. Itu kalau di luar negeri kan pasti beda. Nah, itu teman-teman juga perlu research dan gimana preventif teman-teman biar nanti bisa menyesuaikan dengan uh, negara tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Di sini ada contoh nih teman-teman kalau mau capture boleh gitu ya cara menjawab terkait bagaimana sih cara beradaptasi di suatu negara gitu. Oke, next slide. Nanti aku tolong diingatin ya Kak Arda kalau tinggal 5 menit. Uh, Kayaknya sebelumnya Kak masih ada. Oke. Selanjutnya biasanya ditanyain terkait syarat memperoleh LOE ya. Nah, teman-teman perlu siapin itu ya biasanya dokumen administrasinya apa saja, terus syarat skor TOEFL atau IELTS-nya seperti apa. Nah, di sini aku apa namanya teman-teman perlu jangan cuma mention oke kampus A itu dia mensyaratkan score IELTS gitu jangan tapi mention berapa sih bandnya misalkan di kampus A dia menargetkan 6,5 untuk setiap subjek apa namanya setiap skillsnya itu harus tidak boleh kurang dari 6. Nah, itu harus di-mention angkanya biar kelihatan bahwa oh, orang ini udah research nih bukan sekedar ngarang-ngarang aja. Terus yang terakhir seberapa jauh sih persiapan teman-teman dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, itu teman-teman perlu mention juga, oke, aku sudah punya IELTS dengan skor sekian-sekian, kalau misalkan belum dapat, berarti sekarang aku sedang belajar untuk mempersiapkan IELTS tersebut. Bisa di-mention seperti itu. Nah, terakhir,
Poin selanjutnya itu biasanya ada ditanyain alasan yang membedakan teman-teman dengan kandidat yang lain. Jadi biasanya kayak aku misalkan, kamu yakin mau ngambil geothermal? Kan udah banyak banget yang ngambil geothermal gitu ya, misalkan yang udah fokus ke bidang energi baru terbarukan gitu. Nah biasanya ditanyain kayak gitu tuh. Nah kalau tips aku adalah teman-teman harus menemukan apa sih hal unik dari program yang teman-teman ambil. Contohnya misalkan, oke, memang sudah banyak orang-orang yang fokus di bidang energi baru terbarukan, tapi yang membedakan aku adalah aku fokusnya di bidang geothermal tuh. Nah, kayak gitu. Terus setelah itu nggak boleh, jangan cuma sampai di situ doang, tapi mention data yang menunjukkan bahwa sebenarnya di bidang yang mau aku tuju itu, contohnya aku geothermal, itu sebenarnya belum banyak kok orang-orang yang fokus gitu. Nah, aku sampaikan di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa data gitu ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya memang orang-orang yang fokus di bidang geothermal itu belum banyak gitu. Misalkan nih ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwasannya kita tuh masih kurang tenaga ahli panas bumi kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa cari data-data yang menunjang kenapa sih teman-teman itu uh, beda dari orang-orang lain yang sudah fokus di bidang tersebut gitu. Selanjutnya, uh, ada pertanyaan biasanya, apakah teman-teman yakin kalau LPDP itu akan mensupport teman-teman ketika teman-teman kembali? Ini kan biasanya kita rada kagok ya, kayak ya yakinlah kan LPDP membiayai saya gitu. LPDP kan lembaga Indonesia ya pasti akan mensupport kita gitu. Tapi sekali lagi teman-teman nggak bisa gitu kan menjawab seperti itu. Jadi teman-teman perlu menyiapkan data, sekali lagi data untuk mendukung jawaban teman-teman. Nah di sini tips aku adalah teman-teman cari dokumen yang memuat target pemerintah. Nah ini kurang lebih sama kayak urgensi tadi. Jadi misalkan di bidang geothermal gitu ya, Indonesia tuh pengen fokus untuk ningkatin geothermal pada tahun 2025. Nah, artinya kalau misalkan pemerintah saja sudah merencanakan target tersebut, pasti LPDP yang merupakan lembaga pemerintah akan mensupport saya untuk mencapai target tersebut karena LPDP adalah bagian dari lembaga pemerintah. Nah, itu kan jelas dan clear ya, karena ada data yang mendukung seperti itu. Dan yang terakhir biasanya akan ditanya, apakah teman-teman yakin bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman jangan cuma bilang saya yakin karena saya adalah orang yang pekerja keras, saya adalah orang yang disiplin, saya adalah orang yang bisa membagi waktu. Menurut aku itu semua orang bisa ngomong kayak gitu. Tapi apa sih yang bikin teman-teman jawaban teman-teman itu beda? Nah, kalau saran dari aku adalah teman-teman pelajari kurikulumnya. Jadi teman-teman bisa cari gitu ya, kira-kira di kampus tujuan teman-teman itu kurikulumnya seperti apa. Kemudian teman-teman juga bisa mencari komunitas apa yang bisa mensupport teman-teman untuk bisa menuangkan ide teman-teman, yang mana akan membantu teman-teman cepat lulus. Jadi contoh jawabannya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan yang juga udah aku masukin di situ. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Kak Angela, 5 menit lagi ya, Kak. oke, siap. Tinggal 2 slide lagi. Oke, nah ini yang tadi aku bilang terkait counter idea ya. Apa itu counter idea? Counter idea itu biasanya merupakan pertanyaan yang ditanyakan dari suatu jawaban yang diberikan. Nah, bingung, kalau teman-teman bingung bisa lihat contoh di bawah. Nah, biasanya ditanya, apa kontribusi yang akan diberikan setelah menyelesaikan studi? Misalkan aku menjawab, saya ingin bergabung menjadi pegawai PLN. Jawaban tersebut semua orang bisa berikan gitu. Tapi setelah aku munculin counter idea di sini, aku tulisin counter idea-nya adalah kenapa PLN? Bagaimana cara menjadi pegawai PLN? Dan bagaimana jika gagal? Nah, setelah muncul counter idea itu, jawaban aku berubah menjadi aku bakalan apply sebagai geothermal engineer untuk mensupport plan PLN untuk meningkatkan geothermal development di Pulau Flores lewat program diaspora PLN yang akan diadakan setiap tahun. Jadi jawaban aku tuh lebih lebih apa ya, lebih padat, lebih jelas dan konkret gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, di sini aku ada bagikan sedikit counter idea yang bisa teman-teman pakai untuk esai menjawab kontribusi. Jadi yang pertama, teman-teman siapkan benefit apa untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Terus siapkan konkret plan untuk mencapai kontribusi teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman harus siapkan alasan di balik penentuan timing gitu ya. Biasanya kan ada short term, long term. Nah, itu waktunya setahun, 5 tahun, 6 tahun. Teman-teman siapkan alasan gitu. Dan saranku alasannya harus kuantitatif. Jangan cuma sekedar bilang, oke mau lanjut S3 gitu untuk long term plan-nya karena saya merasa bahwa
10 tahun itu merupakan waktu yang cukup gitu untuk aku lanjut S3. Itu jangan kayak gitu. Tapi teman-teman harus punya perhitungan perhitungan matematikanya lah ibaratnya supaya jawaban teman-teman tuh lebih lebih bisa diterima kayak gitu. Terus selanjutnya ada funding, teman-teman siapin juga kalau misalkan ada yang pengen bikin startup, bikin institusi, bikin lembaga gitu, siapin fundingnya dari mana. Terus harus punya backup plan kalau gagal. Dan terakhir, teman-teman itu harus punya measurable target. Jadi harus ada target terukur dari kontribusi teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terus tips dan trik buat teman-teman untuk menjawab esai kontribusi, yang pertama teman-teman menjawab harus dengan poin. Kenapa? Karena biasanya kalau dengan poin itu lebih teratur dan si interviewer tuh lebih mudah gitu menerima jawaban teman-teman. Terus yang selanjutnya ada be konkret untuk menjawab esai kontribusi, jangan cuma ngambang doang. Terus ini sering banget aku temuin kontribusi teman-teman terlalu panjang, teman-teman biasanya terlalu panjang dan sangat aku takutkan adalah nanti teman-teman di-cut ketika wawancara. Jadi make it short and clear. Makanya penting ada poin di atas. Dan yang terakhir, kontribusi teman-teman itu must be explain. Maksudnya adalah kadang interviewer itu dia nggak menanyakan langsung esai kontribusi gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar lihat pertanyaan yang mana teman-teman bisa menyisipkan kontribusi teman-teman. Next slide, slide terakhir. Oke, nah buat teman-teman yang kurang dari 2 minggu, pasti udah pada kayak, aduh kok banyak banget ini research data-datanya, aku belum nyiapin semua nih. Oke, mungkin di sini aku bisa berikan beberapa tips menurut pengalaman aku. Next. Nah, yang pertama, relax dulu, jangan panik, dan manfaatkan waktu 1 minggu teman-teman ini untuk research. Jadi, research aja dulu, sebisa mungkin research dulu yang kira-kira masih kurang. Nah, itu bisa dipakai untuk 1 minggu ke depan ini. Dan pastikan teman-teman menguasai kontribusi teman-teman. Di sini aku highlight menguasai, karena jangan sampai kontribusi yang sudah teman-teman tulis di esai itu teman-teman tidak paparkan ketika menyampaikan kontribusi. Karena takutnya si interviewer sudah membaca dan dia jadi kayak bingung gitu loh. Kok ini orang udah nulis di esai tapi nggak mention ketika diwawancarai. Terus yang ketiga adalah baca terus data-data yang sudah teman-teman siapkan, terutama alasan pemilihan kampus, biar teman-teman itu nggak pada saat hari H nggak lupa atau bingung gitu mau ngejawab. Dan yang terakhir, maaf yang keempat, teman-teman siapkan kontra idea, terutama, jadi kalau emang nggak sempat untuk kontra idea yang lain-lainnya, teman-teman bisa fokus ke kontribusi, terutama di bagian konkret strategi. Jadi jangan sampai apa namanya kontribusi teman-teman itu mengawang-awang. Jadi harus ada strateginya seperti apa. Dan yang terakhir, setelah udah 1 minggu itu dipakai waktunya, teman-teman bisa manfaatin kurang lebih 1 ke 2 hari untuk mock-up sekali lagi. Biar teman-teman lebih, pada saat hari H lebih tenang, karena udah latihan sekali lagi untuk meresum semua data-data yang sudah teman-teman siapkan. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin di belakang akan ada sesi pertanyaan untuk teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anila untuk pembawaan materinya dan tips and triknya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur Q&A atau nanti bisa bertanya langsung atau raise hand. Sebelumnya aku langsung ke materi selanjutnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesi Q&A. Mungkin operator bisa dimatikan di stop share screen terlebih dahulu karena mau ke Kak Amon. Nanti kita hold dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya. Jadi Q&A-nya akan ditaruh di akhir. Untuk Kak Amon, apakah sudah siap dan untuk ininya presentasinya mau dibantu share screen? Ya, boleh bantu share screen, Kak. Baik, teman-teman tim yang lain bisa tolong dibantu. Sembari nunggu share screenan materinya Kamon, kita bisa nih teman-teman yang tadi udah nanya, aku lihat ada beberapa yang udah nanya di kolom chat, itu bisa dipindahkan ke kolom Q&A, dan jika ingin bertanya langsung, nanti bisa memanfaatkan fitur Raise pada saat sesi Q&A ya teman-teman. Baik, sudah di share screen oleh operator, silakan teman, waktu dan tempat aku persilakan.
Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat malam teman-teman semuanya. Oke, em, saya sempat apa namanya insecure dan apa namanya PPT-nya Kak Angel. Sorry, saya buat PPT-nya memang agak keburu tadi. Jadi sorry kalau nggak ini. Cuman untuk sesi saya itu kita akan perbanyak apa ya? Mungkin materi saya tidak akan terlalu banyak yang saya bagikan karena ini pure saya membagikan pengalaman saya selama apa namanya persiapan dan juga mengikuti seleksi substansi terlebih yang berkaitan dengan esai kontribusi. Oke, pertama-tama juga saya mau menyampaikan mohon maaf teman-teman, mungkin di sini agak gelap ya. Saya lagi ada di tempat yang memang kurang stabil jaringannya. Oke, bisa next slide Kak. Oke teman-teman, nah untuk sesinya saya akan lebih banyak membagi tentang langkah konkret terkait dengan rencana kontribusi yang sudah teman-teman tuliskan di esai teman-teman masing-masing. Dan di sini saya akan bagikan pengalaman saya sekiranya bisa membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi substansi LPDP di batch yang ini. Nah, yang pertama yang mau saya bagikan di sini adalah tentang langkah konkret rencana kontribusi. Di sini saya tuliskan ada 3. Yang pertama itu teman-teman perlu untuk ketika ada pertanyaan tentang langkah konkret rencana kontribusi, yang perlu teman-teman lakukan adalah menjelaskan secara detail kontribusi yang sudah teman-teman lakukan, yang sedang teman-teman lakukan, dan yang akan teman-teman lakukan. Nah, yang akan teman-teman lakukan adalah merupakan pengembangan dari yang telah teman-teman lakukan dan yang sedang teman-teman lakukan. Nah, kalau pengalaman saya kemarin, yang sudah saya lakukan itu adalah menjadi volunteer pengajar bahasa Inggris di desa saya, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, yang akan saya lakukan setelah menyelesaikan studi saya adalah melanjutkan kegiatan ini menjadi volunteer pengajar bahasa Inggris di desa saya, dan pengembangannya adalah saya akan berusaha untuk mencari teman-teman atau berkolaborasi dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama untuk bisa berkontribusi bagi bangsa Indonesia dimulai dari daerah saya. Kemudian yang kedua itu sampaikan kekuatan rencana kontribusi yang akan dilakukan setelah lulus. Nah, di sini kenapa saya bilang kita harus menyampaikan kekuatan rencana kontribusi kita, karena terkadang kita memang punya ide dan kita mau untuk berkontribusi, tapi kita tidak tahu untuk apa kita berkontribusi. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah sampaikan kekuatannya apa, dampaknya apa untuk daerah saya, untuk Indonesia. Jadi dengan saya melakukan ini, misalnya dengan saya membuat tempat kursus bahasa Inggris secara gratis, kira-kira dampaknya apa? Oke, anak-anak yang ada di desa saya bisa belajar bahasa Inggris secara gratis, bisa apa namanya belajar tanpa harus memikirkan biaya dan tanpa harus pergi sampai ke kota-kota besar untuk bisa mendapatkan akses bisa belajar bahasa Inggris. Kemudian mungkin ini ada kaitannya dengan poin yang ketiga, yaitu pastikan yang dilakukan adalah solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, saya percaya bahwa teman-teman ketika menulis esai kontribusi itu tentunya ada masalah, ada problem kenapa saya mau melakukan kontribusi di bidang ini. Nah, kemarin saya sendiri, kenapa saya mau untuk mengajar bahasa Inggris secara gratis. Nah, yang saya lakukan adalah, oke, berdasarkan surveinya saya, berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan di daerah saya itu, anak-anak masih merasa bahwa bahasa Inggris itu merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dipelajari. Nah, solusi saya adalah menyediakan tempat belajar secara gratis. Dengan itu mereka akan sadar bahwa ternyata bahasa Inggris itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, mungkin itu langkah-langkah konkret yang bisa teman-teman siapkan atau sampaikan ketika teman-teman mendapat pertanyaan tentang rencana kontribusi. Oke, berikutnya Kak. Oke,
Kemudian mungkin di sini berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, di sini mungkin kita akan bertanya-tanya atau bisa saja kita akan mendapat pertanyaan. Oke, kira-kira strategi untuk merealisasikan rencana kamu ini dengan pihak lain itu seperti apa? Atau secara pribadi kamu akan melakukan apa supaya apa yang menjadi kontribusi kamu itu atau apa yang akan kamu lakukan bisa terrealisasi begitu. Nah, di sini saya ada taruh beberapa poin. Di sini adalah yang pertama teman kuliah. Nah, teman-teman, ketika kita berkuliah, ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, bagaimana cara kita atau strategi untuk merealisasikannya, kita bisa menjawab begini. Oke, ketika saya berkuliah nanti, saya akan mencari atau berkolaborasi dengan teman kuliah yang memiliki tujuan yang sama seperti saya dalam kontribusi ini, dalam bidang ini, sehingga saya akan berdiskusi lebih banyak dengan mereka untuk mencari tahu kira-kira apa yang strategi apa yang bisa saya pakai untuk supaya kontribusi yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian di sini juga saya tambahkan teman PK. Ketika kita akan ketika teman-teman mendapat pertanyaan seperti ini, boleh juga menjawab bahwa, oke, LPDP sebelum mempersiapkan, sebelum memberangkatkan kita untuk studi lanjut, kita akan melewati yang namanya PK. Nah, di situ adalah salah satu tempat di mana teman-teman bisa mencari, membangun kolaborasi dengan teman-teman sesama award di LPDP yang memiliki tujuan yang sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk bisa mendukung kita membagikan strategi atau apapun itu terkait dengan apa kontribusi yang akan kita jalankan. Kemudian kita juga bisa membangun relasi kita melalui media sosial. Oke, sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman sudah menjadi awardee, di situ teman-teman akan diminta untuk mempunyai LinkedIn. Nah, LinkedIn di situ teman-teman juga bisa mempergunakan untuk membangun relasi dengan orang-orang atau teman-teman sesama awardee yang mungkin mempunyai mimpi dan tujuan yang sama di bidangnya teman-teman. Teman-teman bisa berkolaborasi bersama mereka untuk membangun atau melancarkan apa yang menjadi mimpinya teman-teman atau kontribusinya teman-teman. Kemudian Pemda. Nah, Pemda di sini mungkin opsional ya, karena memang ada Pemda yang mendukung ini apa ya, to be honest, bahwa ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Nah, di sini kita bisa menjawab bahwa mungkin saya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa membantu saya, mensupport saya untuk bisa merealisasikan kontribusi saya di bidang ini. Oke, next slide, Kak. Oke, nah kemudian ini nih, yang tadi saya sampaikan di awal tentang kekuatan kontribusi kita untuk daerah kita. Oke, nah ketika ditanya berbicara tentang kontribusi, tentunya kita harus menyampaikan kira-kira dampaknya apa untuk daerah kita atau untuk Indonesia. Oke, dimulai dengan daerah kita. Yang pertama itu membantu mengurangi permasalahan di daerah. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang-orang di tempat saya misalnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, terlebih yang ada di pedalaman, anak-anak masih berpikir bahwa bahasa Inggris merupakan sesuatu yang asing yang tidak perlu untuk kita pelajari karena kita bukan tinggal di Inggris, padahal sebenarnya bahasa Inggris di era teknologi yang sekarang ini sangat penting. Nah, dengan kontribusi yang kita lakukan bisa membantu mengurangi permasalahan yang ada di daerah kita. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Oke, di sini kontribusi yang bisa kita lakukan itu bisa jadi ini membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman lain atau orang-orang di sekitar kita untuk bisa join bersama kita atau bisa bergabung bersama kita untuk menjalankan kontribusi atau menjalankan pekerjaan di bidang kita ini. Kemudian salah satu yang berikutnya adalah memajukan daerah. Oke, tentunya dengan kita berkontribusi mulai dari daerah kita masing-masing, tentunya ini akan menjadi salah satu strategi untuk kita bisa memajukan daerah kita.
Seperti itu. Berikutnya, Kak. Oke, kemudian. Oke, tadi Kak Angel sudah menyampaikan banyak, dan di sini ada mau saya perjelas saja, mau apa ya? Mau saya sampaikan ada ya mungkin 2 poin saja terkait dengan tips menjawab pertanyaan rencana kontribusi. Oke, yang pertama itu konsisten dengan CV. Jadi apa yang sudah kita tulis di esai kontribusinya kita, itu yang akan kita jelaskan ketika kita mendapat pertanyaan terkait dengan rencana kontribusi. Jangan sampai yang kita tulis pada esai kita berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Di situ orang akan mempertanyakan itu, mempertanyakan lah kok dia menulis tentang A, tetapi dia menjelaskan tentang B. Makanya di sini saya mau bilang bahwa ketika menjawab tentang rencana kontribusi, usahakan untuk konsisten dengan apa yang sudah kita tuliskan dengan di esai kita. Kemudian yang kedua itu fokus. Kenapa saya bilang fokus? Karena ada orang yang ketika sudah persiapannya sudah sangat matang, tetapi karena tidak fokus, bisa jadi ketika ditanyakan tentang ini, atau mungkin karena ketika ditanyakan tentang rencana kontribusi, karena tidak sesuai atau berusaha untuk menjadi seperti orang lain, menjadi orang lain maksudnya dengan tidak jujur, maka di situ ketika kita di pojokan, kita bisa saja blank dan akhirnya apa yang sebenarnya kita sudah siapkan untuk menjawab pertanyaan itu menjadi tidak fokus dan akhirnya ada celah untuk kita bisa dijatuhkan di bagian itu. Oke, berikutnya Kak. Oke, ini slide terakhir dari saya, teman-teman. Mungkin di sini saya mau membagikan beberapa tips dari saya, teman-teman, dalam menghadapi seleksi substansi LPDP. Oke, kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, Kak Amon, kira-kira seleksi substansi itu bagaimana ya? Gimana ya teman-teman? Seleksi substansi itu memang kita akan diperhadapkan dengan 3 orang interviewer yang orang-orang hebat yang ada di Indonesia. So memang kita perlu untuk mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa menjawab setiap pertanyaan dari para interviewer. Yang di sini ada beberapa tips. Yang pertama itu membuat daftar potensi pertanyaan. Oke, kita bisa menggunakan internet, kita bisa bertanya ke yang sudah awardee tentang kira-kira potensi pertanyaan seperti apa nih yang biasanya muncul atau biasanya ditanyakan sama interviewer dalam seleksi substansi LPDP. Nah, di sini saya sekali lagi mau tekankan bahwa otomatis setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, yang ditanyakan kepada kita, tidak akan keluar dari apa yang sudah kita tuliskan dalam pada CV kita atau pada esainya kita. So, teman-teman silakan pahami apa yang sudah teman-teman tuliskan. Kemudian yang kedua, jangan menghafal pertanyaan. Jangan menghafal pertanyaan ya teman-teman, karena kadang saya selalu bilang ke teman-teman yang mock up dengan saya bahwa LPDP itu kadang punya kejutan. Kadang punya kejutan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita antisipasi, oh ternyata tidak ditanyakan. Ya, jadi saran saya adalah pahami saja CV-nya kita, kemudian perbanyak latihan karena ketika kita berlatih, ini pengalaman saya sih. Kemarin sebelum seleksi substansi, saya mock up hampir 18 kali teman-teman. Ya, jadi memang teman-teman harus banyak berlatih, harus banyak mengumpulkan referensi ketika diberikan masukan dari kakak-kakak awardee atau orang yang menginterview, teman-teman terima, kemudian teman-teman bisa pelajari, perbaiki diri, dan bisa menjawab setiap pertanyaan pada seleksi substansi LPDP. Kemudian menjawab dengan spesifik dan detail. Oke, tadi Kak Angel sudah sampaikan, ketika kita menjawab pertanyaan itu usahakan untuk kita menjawab secara spesifik dan detail, ya. Nah, di sini teman-teman ingat harus to the point. Jangan sampai ketika kita ditanya pengalaman ketika saya latihan mock up dengan teman-teman,
ada yang menjawabnya terlalu panjang. Jadi di situ kita memang kelihatan mau berusaha supaya kelihatan kayak oh panjang nih orang punya banyak referensi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara sudah terlalu panjang, kadang sudah keluar dari apa yang ditanyakan. So teman-teman, ketika pada seleksi substansi, usahakan untuk menjawabnya to the point, tetapi detail. Ya. Usahakan untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Kemudian jangan baper. Oke, kenapa saya tambahkan di sini? Jangan baper teman-teman. Ini pengalaman saya. Saya waktu itu sempat terpojok ketika ditanyakan, kamu punya apa sih sampai negara harus membiayai kamu? Jadi teman-teman memang apa ya? Jangan sampai ketika kita ditanya tentang misalnya tentang SARA dan lain sebagainya, kita merasa oh ini orang kok pertanyaannya tentang ini ya. Dan oke, usahakan tetap tenang dan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh para interviewer. Kemudian, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh saya yakin teman-teman sudah tahu, ya otomatis tetap tenang, jangan bergerak kemana-mana. Kemudian mengontrol emosi dan konsisten dalam menjawab. Ya, kekonsistenan perlu teman-teman. Jangan sampai misalnya pertanyaan yang pertama ditanya apa kelebihan kamu? Kita menjawab. Kemudian tiba-tiba sudah jauh kita menjawab, tiba-tiba ada pertanyaan. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu punya apa sih sampai negara harus membiayai kamu? Sebenarnya itu pertanyaan tentang apa kelebihan kamu. Jadi usahakan untuk konsisten teman-teman. Jangan sampai ketika ditanya tentang kelebihan, kita menjawab, tapi ditanya tentang apa yang kamu miliki sampai negara harus membiayai kamu, kita jawabnya yang lain lagi. Jadi terkesan tidak konsisten dalam menjawab. Kemudian tetap senyum selama mengikuti seleksi substansi. Dan yang terakhir, ini saran dari saya sih, memberikan pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas di sini tidak harus yang pertanyaan yang high class dan lain sebagainya. No. Teman-teman bisa bertanya, baik terima kasih Bapak, Ibu, boleh izinkan saya bertanya, kira-kira pengumuman terakhir untuk seleksi beasiswa LPDP pada batch ini tanggal berapa? Boleh bertanya seperti itu. Intinya ketika kita memberikan pertanyaan pamungkas, mereka akan menganggap kita orang yang optimis dan punya ambisi begitu. Next Kak. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kita saling diskusi. Di sini banyak kakak-kakak Ewordi yang bisa saling membantu untuk menjawab kebingungan yang teman-teman sementara hadapi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Amon atas materinya, dan selanjutnya teman-teman kita bisa langsung move ke sesi Q&A kita. Namun sebelumnya aku mau kasih aturan dulu ya. Kita memiliki aturan di sesi Q&A ini biar kondusif. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand setelah diberi kesempatan dan bisa mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur background yang digunakan oleh tim MAT. Dan kedua, peserta yang belum bisa bertanya secara langsung bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Yang ketiga, peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali pertanyaan kepada narasumber. Dan terakhir, moderator akan memilih pertanyaan yang ditulis di kolom chat sesuai dengan ketentuan panitia dan akan membacakan pertanyaan terpilih kepada para narasumber. Oke, selanjutnya teman-teman bisa banget, di sini kan udah ada fitur Q&A dan juga fitur raise hand. Jika teman-teman memiliki pertanyaan kepada dua kakak narasumber kita yang sudah memberikan tipsnya, bisa banget untuk raise hand ataupun menanyakan lewat fitur kolom chat. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke. Oke, Kak. Sebentar Kak, aku cek terlebih dahulu ya Kak. Sini sebenarnya tadi
ada pertanyaan di kolom chat sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Bentar ya, Kak. Oke, tadi tuh pas Kak Angela lagi mempresentasikan, ada Kak Aliska dari Salatiga itu bertanya, bagaimana contoh menyampaikan backup plan ya Kak untuk narasi di layar saat kita interview? Mungkin Kak Angela bisa menjawab. Oke, terima kasih tadi untuk Kak siapa maaf dari Salatiga ya. Nah, menurut aku nanti mungkin bisa ditambahkan sama kakak-kakak urdi lainnya ya. Untuk backup plan adalah teman-teman, contohnya aku ngasih contoh untuk case aku. Plan aku adalah aku pengen bergabung menjadi pegawai di PLN. Kenapa PLN? Karena PLN itu punya eh, planning untuk mengembangkan potensi geothermal yang ada di Pulau Flores. Itu sejalan dengan visi aku. Nah, sempat ditanya gitu, kenapa gimana kalau misalkan kamu nggak terima di PLN? Nah, jawaban aku adalah aku sudah menyiapkan rencana untuk pemanfaatan direct use yang mana semisal aku lulus dari kampus aku nantinya, aku bisa langsung mengerjakan project itu. Karena saat aku lulus, aku punya range waktu kurang lebih 3 bulan dari waktu lulus sebelum aku wisuda. Nah, itu pun jawaban itu bisa muncul karena aku udah research dulu kurikulum di kampus Auckland itu seperti apa, kira-kira waktu dia wisuda itu kapan, waktu selesai perkuliahan itu kapan. Dari situlah aku menyiapkan backup plan ketika aku gagal masuk PLN misalkan. Aku akan melakukan pemanfaatan geothermal direct use yang mana hal tersebut untuk geothermal direct use sendiri aku bisa dapatkan sama aku belajar di New Zealand karena New Zealand terkenal dengan pemanfaatan direct use-nya yang cukup masif. Nah, hal tersebut salah satu contoh yang bisa aku pakai gitu ya untuk menjawab terkait backup plan. Kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman juga bisa cari gitu ya, kira-kira tergantung dari bidang teman-teman masing-masing. Jadi misalkan ada yang pengen jadi dosen, misalkan dosen fisika, gimana kalau misalkan dia gagal jadi dosen, mungkin teman-teman bisa nyiapin dengan teman-teman akan menerbitkan research sambil menunggu menjadi seorang dosen, atau teman-teman bakalan ngajar tapi nggak harus menjadi seorang dosen, misalkan ngajar dengan ngajak orang-orang ke rumah, teman-teman gitu ya, misalnya anak-anak kecil ke rumah atau seperti apa gitu. Nah, itulah teman-teman perlu menggali gitu. Pendekatan apa yang sesuai dengan bidang teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga terbantu kejawab ya Kak. Untuk kakaknya tadi yang menjawab menanyakannya, dan sebelumnya teman-teman aku mau ingatkan terlebih dahulu, tim sudah mengirimkan link sensi, mungkin bisa mengisi terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang bersedia raise hand, bertanya langsung dengan kakak narasumber kita. Di sini juga ada Kak Amon dan Kak Angela yang telah memberikan materi tadi sebelumnya. Atau mungkin Kak Urbanus yang sudah on cam dari tadi yang ingin bertanya langsung. Oke, sepertinya sih masih belum ada ya Kak. Aku bacain lagi yang di kolom chat. Di sini ada Kak Noval. Mungkin Kak Novalnya mau membacakan secara langsung. Halo Kak, saya Noval dari Cirebon. Izin bertanya, kalau semisalnya ditanya apa yang membedakan kamu dengan peserta lainnya, harus jawab bagaimana ya Kak? Memang kamu layak mendapatkan beasiswa LPDP ini, dan kalau ada 2 orang yang sama dengan kamu, siapa yang harus kami pilih? Katanya gitu. Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Amon sama Kak Angela ya, tapi Kak Amon terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Novel dari Cirebon ya, yang atas pertanyaannya. Oke, di sini kembali ke apa namanya ketika ditanya tentang apa yang membedakan kita dengan peserta lain, dan misalnya ada 2 orang yang sama nih, kira-kira mereka harus pilih siapa? Oke, di sini saya mau sampaikan bahwa ketika kita menjawab pertanyaan seperti ini,
di sini kita ada dalam posisi di mana kita harus menjual diri ya teman-teman. Nah, jadi memang di sini teman-teman harus menyampaikan kekuatan teman-temannya itu apa. Oke, memang kami sama, tapi yang membedakan antara kami berdua adalah saya memiliki bla 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 bla, dan saya yakin bahwa setiap orang itu berbeda, walaupun memiliki visi dan misi yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya saya percaya bahwa um, dalam pelaksanaannya itu pasti berbeda, dan juga tempatnya itu tempat melakukan kontribusi kami itu pasti berbeda seperti itu. Jadi ya di sini kita walaupun ada dua orang, teman-teman berusaha untuk mencari kira-kira kekuatannya teman-teman itu apa sih yang bisa menjadi nilai jual uh, kepada LPDP. Mungkin itu dari aku sih. Oke, mungkin Kak Angela punya jawaban lainnya yang bisa menambah tips untuk teman kita. Kak Uh, Naufal? Aku menambah sedikit aja tadi dari Kak Amon sudah cukup menjawab sebenarnya, cuma seperti yang aku bilang gitu ya, teman-teman harus menemukan unique thing dari teman-teman. Bisa dari tesis yang teman-teman rencanakan. Karena walaupun bilangnya sama persis, tapi aku percaya pasti tesis yang teman-teman rencanakan pasti berbeda gitu. Nah, itu bisa jadi satu poin yang membedakan Anda dengan peserta yang lain gitu. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Oke, di sini eh terima kasih untuk kakak-kakak narasumber untuk pertanyaannya. Semoga Kak Novel menjawab ya pertanyaannya, sudah diberikan tips oleh Kak Amon dan Kak Angela. Dan di sini ada Kak Rustam. Mungkin Kak Rustam bisa on cam terlebih dahulu, Kak. Terima kasih, maaf saya di daerah terpencil ya, di Moti, salah satu salah satu daerah terpencil di Kota Ternate yang berada di Kecamatan Pulau Moti, sehingga nanti takutnya kamera, gangguan dan lain sebagainya, jaringan ya, sehingga saya on kamera supaya lancar gitu ya. Eh, Matikan kamera, sorry ya. Seperti itu. Oke, Kak Terima Rustam. kasih. Iya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memberikan apresiasi yang cukup luar biasa kepada teman-teman dari Mata Garuda ya, Mimpi Anak Timur ya, untuk membuat kegiatan ini dalam rangka untuk agar semua peserta LPDP ya, baik itu program afirmasi atau yang reguler, itu bisa lulus tes substansi agar menjadi awardee. Yang perlu saya tanyakan di sini tentang kontribusi kita ya setelah studi. Namun yang saya tanyakan di sini, saya ini sebagai guru di salah satu SMA di Kota Ternate yang terletaknya di daerah terpencil, yaitu SMA Negeri 7. Jadi saya sudah mengabdi kurang lebih 15 tahun. Ya, yang saya tanyakan di sini berarti kalau dilihat dari segi kontribusi, memang sudah saya, walaupun tidak sama seperti yang lain, tapi saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencerdaskan anak bangsa yang tinggal atau yang mendiami daerah terpencil, yaitu Kecamatan Pulau Moti. Seperti itu. Jadi kemudian berikut yang saya tanyakan, apakah itu perlu kita sampaikan atau tidak? Apa-apa yang pernah sudah kita lakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan di sini, kontribusi itu seperti apa yang baik yang akan kita lakukan setelah ataukah ya seperti itu. Kontribusi yang seperti apa yang baik yang kita lakukan atau kita rencanakan setelah kita studi, itu seperti bagaimana? Apakah kita alangkah baiknya dibuat dalam bentuk planning jangka pendek, jangka tengah, atau jangka panjang, ataukah dia langsung
to the point gitu aja. Misalkan planning saya katakanlah kayak kalau tadi ya ada yang mau rencana buat perusahaan dan lain sebagainya, itu langsung aja seperti begitu atau ada langkah-langkah begitu. Sebab kalau setahu saya buat perusahaan kan harus ada punya planningnya, target apa yang dicapai dalam jangka pendek, kemudian jangka menengah, kemudian goal kita dalam jangka panjang itu apa. Jadi itu yang saya tanyakan. Mungkin kita sharing berbagi karena teman-teman yang sudah menjadi award ini sudah berpengalaman ya, sehingga kita sharing. Yang saya ini baru satu kali tes, satu kali mengikuti seleksi ini, dan harapan besar saya bisa menjadi awardee sama seperti teman-teman sekalian. Ya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rustam. Mungkin bisa langsung dijawab ya kakak-kakak, Kak Angela terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Tadi yang terkait Kak Rustam tanyakan. Oke, nanti koreksi ya Kak Rustam kalau misalkan ada yang kelewat gitu ya. Tadi yang pertama terkait aku jawab dulu yang kedua deh. Yang kedua tadi kan perlu nggak sih kita menyampaikan pertanyaan dengan short term, mid term, atau long term plan, atau kita langsung jawab langsung aja gitu dipaparkan. Nah, menurut pendapatku adalah alangkah baiknya teman-teman itu menjabarkannya dalam bentuk planning waktu. Jadi ada rencana jangka pendek seperti apa, rencana jangka menengah seperti apa, dan rencana jangka panjang seperti apa. Kenapa perlu waktu? Karena dengan memaparkan waktu itu teman-teman menunjukkan kepada interview LPDP bahwa teman-teman itu bukan cuma sekedar merencanakan tanpa punya planning, karena kalau teman-teman menyisipkan subjek waktu di situ artinya teman-teman sudah memperkirakan nih rencana-rencana seperti apa yang teman-teman mau lakukan, sehingga teman-teman muncul tuh waktu di situ, oke, aku bisa mencapai A itu dalam jangka waktu 5 tahun karena ini. Jadi itu menunjukkan bahwa teman-teman sudah punya planning konkret yang mau teman-teman capai seperti itu. Dan perlu juga untuk seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, dalam menjelaskan kontribusi itu Kak Rustam dan teman-teman lain nggak bisa cuma sekedar menjelaskan doang kayak pengen bangun perusahaan atau pengen jadi dosen, tapi langkah konkretnya seperti apa. Misalkan mau jadi dosen, oke, aku bakal jadi dosen dengan step 1 mendaftar lewat jalur tes pemerintah, atau misalkan lewat jalur swasta, misalkan di universitas tersebut dia punya rekrutmen khusus gitu ya untuk menjaring dosen-dosen seperti itu. Jadi harus ada langkah konkretnya seperti apa untuk mencapai planning tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau yang jawab yang pertanyaan pertama tadi, aku rada lupa sih sebenarnya. Mungkin bisa di ini lagi sama Kak Rustam. Ya, terima kasih ya Ibu Angel. Pertanyaan pertama saya tadi itu, saya kan sebagai guru ya, sebagai guru yang bertugas di daerah terpencil, kurang lebih 15 tahun ya, sudah mengabdikan diri di sana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang hidup di daerah terpencil. Ya, aku ingat. Yang itu bagaimana itu? Apakah kita perlu sampaikan Mau juga nyampein di kontribusi ya. kontribusi yang sudah pernah kita lakukan, kan? Dan setelah pasca studi kita rencanakan apa yang perlu kita itu. Apakah yang kita sudah pernah lakukan tidak perlu kita sampaikan atau seperti apa? Oke. Yang terbaik seperti apa gitu? Terkait kontribusi yang sudah dilakukan, itu nanti Kak Rustam bisa menjawab ketika ditanyakan apa relevansi antara jurusan yang diambil dengan pekerjaan sekarang. Nah, di situ Kak Rustam baru bisa menjelaskan gitu, oke, aku sebelumnya bekerja sebagai seorang guru sudah selama 15 tahun, kemudian jurusan yang aku pengen ambil, misalkan pengen ngambil Master of apa gitu ya di bidang pendidikan, misalkan ini sangat relevan karena aku bakal dapat banyak ilmu-ilmu yang mana yang bisa saya gunakan ketika saya kembali untuk semakin apa ya, meningkatkan mutu kualitas pendidikan di tempat saya mengajar seperti itu. Jadi kakak bisa mention ketika ditanyakan terkait relevansi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Amon. Oke,
Kalau dari saya, tadi sempat saya tangkap kira-kira kontribusi seperti apa yang mau kita sampaikan ketika ditanyakan. Oke, sebenarnya kalau ditanya kontribusi seperti apa, menurut saya apapun itu yang kita lakukan untuk Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia, itu merupakan kontribusi atau apa namanya strategi untuk kita bisa memajukan daerah. Nah, apa namanya tidak harus memikirkan apa namanya strategi atau kontribusi yang wow seperti itu, tetapi teman-teman bisa menyampaikan sesuatu yang reachable, yang bisa ya, teman-teman bisa capai seperti itu. Jangan sampai kita pengen berkontribusi, tetapi kita sendiri tidak mampu untuk bisa sampai pada tahap itu. Jadi saran saya teman-teman, ketika ditanyakan tentang kontribusi, usahakan untuk apa namanya pengembangan dari apa yang sudah kita lakukan itu merupakan sesuatu yang bisa tercapai, yang bisa kita capai dalam range waktu tertentu. Oke, mungkin itu saja sih dari aku. Oke, menjawab. Nah, di sini udah orang yang SN lagi kakak-kakak, mungkin dari ketiganya bisa on cam terlebih dahulu dan nanti aku pilih yang bisa mengajukan pertanyaannya. Untuk Kak Magfira atau Kak Febianto dan Kak Jeff, apakah bisa on cam dan mengajukan pertanyaannya? Baik Kak, maaf, Oke, saya kendala jaringan ya, jadi belum bisa on cam. Oke, baik Kak. Kalau gitu nanti kita alihkan terlebih dahulu ya Kak untuk pertanyaannya Kak Magfira. Mungkin Kak Feby juga bisa on cam terlebih dahulu. Di sini udah ada Kak Jeff. Di sini Kak Jeff juga merupakan salah satu anggota komunitas Mimpi Anak Timur dan ingin bertanya juga nih kepada kakak-kakak pemateri atau narasumber kita pada malam ini. Untuk Kak Jeff, waktu dan tempat dipersilakan. Karena sebelumnya terima kasih kepada Kak Amon dan juga Kak Angel yang sudah dengan sangat baik membawakan materinya. Untuk Kak Amon, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Kakak. Jadi bagi Kakak yang sudah ada pengalaman sebagai volunteer pengajar bahasa Inggris di TTS, tepatnya di SOE, tentu sudah memiliki alasan untuk menjawab tujuan konkret atau langkah-langkah konkret sebagai langkah awal untuk masa depan Kakak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak bagi teman-teman fresh graduate yang ternyata belum memiliki pengalaman sama sekali sebagai langkah awal dari tujuan konkret begitu Kak? Mungkin Kakak bisa bantu untuk menjawab Kakak. Terima kasih Kak. Oke, Kak Amon mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Kak Jeff ya panggilannya. Sorry Ya, kalau salah. Ya. Oke, tadi sempat terpikirkan juga mau jelaskan tentang itu di slide yang keberapa, lupa. Cuman oke, terima kasih sudah mengingatkan. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin fresh graduate yang belum pernah melakukan kontribusi sebelumnya? Oke, apa namanya yang mau saya sampaikan adalah otomatis ketika kita menuliskan tentang esai kontribusi adalah sesuatu yang akan kita lakukan pasca studi. Nah, menurut saya teman-teman bisa menjadikan itu sebagai teman-teman bisa menjawab apa yang akan teman-teman lakukan sesuai dengan bidang yang teman-teman ambil. Oke, contohnya saya misalnya saya fresh graduate nih. Saya mengambil jurusan magister linguistik karena saya ingin menggali atau melakukan penelitian mendalam tentang dialek atau pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran bahasa Inggris terlebih dalam speaking. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab seperti ini ketika ditanya atau teman-teman yang fresh graduate. Teman-teman bisa mengatakan seperti ini. Saat ini saya sedang mengambil bidang ini, bla bla bla. Oke, silakan menjawab dengan sesuai dengan bidangnya teman-teman masing-masing. Kemudian di situ teman-teman bisa menyampaikan kira-kira, oke, selama proses perkuliahan saya akan mempelajari atau
menggali secara mendalam tentang bidang ini, dan setelah menyelesaikan studi, saya akan berusaha untuk saya akan menerapkannya atau membagikannya kepada orang lain melalui kontribusi yang saya lakukan. Contohnya, saya akan belajar tentang metode-metode bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Kemudian ketika saya lulus nanti, saya bisa membantu guru-guru yang mungkin ada di pedalaman tentang bagaimana cara mengajar dengan strategi yang baik dan benar. Oke. Jadi dengan kita membagikan pengalaman kita, itu pun kita sudah berkontribusi kepada terhadap bangsa dan negara kita. Mungkin itu saja sih Kak dari aku. Semoga menjawab. Mantap, 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 mantap. Makasih Kakak. Sama. Baik. Terima kasih untuk Kak Jeff untuk pertanyaannya. Di sini juga sudah ada Kak Urbanus. Mungkin bisa mengajukan pertanyaannya, dan untuk narasumber siapa bisa diajukan. Oke, saya baik. Selamat malam untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih untuk panitia dan juga narasumber yang sudah memberikan satu ruang untuk saling berdiskusi terkait dengan beasiswa LPDP. Jadi baik, untuk pertanyaan saya itu yang pertama untuk Kakak Amon. Kebetulan daerah kita tidak berjauhan, jadi saya ingin bertanya terkait dengan tips yang urgent untuk menguatkan argumen kita terkait dengan esai kontribusi kita, terutama riset kita yang lokasinya itu di pelosokan. Itu dengan beberapa unsur yang tertinggal atau mengalami ketertinggalan, itu kira-kira tipsnya bagaimana untuk kita bisa menjawab pertanyaan dari waktu wawancara. Kemudian untuk Kakak Angel, ini mungkin sedikit private. Yang pertama itu kebetulan ini research saya itu terkait dengan solar cell atau energi terbarukan. Mungkin sedikit sama dengan Kakak Angel. Itu kira-kira jawaban yang baik dan menarik ketika ditanya kira-kira dengan ketertinggalan yang ada di daerah penelitian kita itu, kira-kira cara apa yang Anda pakai untuk mengembangkan riset Anda? Jadi itu pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih. Baik, berarti untuk Kak Amon dan Kak Angel ya. Untuk Kak Amon dulu mungkin bisa menjawab, baru Kak Angel. Oke, semoga saya tidak salah ya. Pertanyaannya tadi ke saya itu tips jika kita melakukan penelitian di pedalaman yang mungkin minim fasilitas, begitu ya? Oh, oke. Oke. Nah, sebenarnya di situ adalah celah untuk kita bisa menjual diri kita. Oke, sorry teman-teman, saya pakai kata menjual diri di sini. Maksudnya adalah di sini adalah cara terbaik atau celah untuk kita bisa menunjukkan tentang optimisme kita atau seberapa kita itu tipe orang yang seperti apa. Ketika kita mengalami kendala, misalnya saya melakukan penelitian di pedalaman dan media yang tersedia atau infrastruktur yang tersedia, fasilitas kurang mendukung, kira-kira langkah apa yang saya ambil untuk bisa mengatasi itu. Otomatis, oke, saya akan pergi ke kota, saya mengambil atau meminta bantuan dari teman-teman, berkolaborasi dengan orang lain untuk bisa membantu saya menyelesaikan penelitian saya. Nah, di situ teman-teman, secara tidak langsung orang akan melihat, oh ternyata orang ini optimis, punya jiwa pejuang, jadi apa ya, bisa menjadi nilai jual bagi kita. Begitu. Jadi sebenarnya adalah ketika kalau misalnya kita ditanya tentang tantangan, kita sampaikan solusi. Oke, saya melakukan penelitian di pedalaman yang kekurangan fasilitas. Nah, yang saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kota dan lain sebagainya, atau orang yang punya ini bla 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 yang bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan penelitian saya.
Seperti itu. Terima kasih Kak Amon. Baik, Sama-sama. mungkin Kak Angela bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Oke, baik. Kalau aku juga nggak salah nangkap ya, tadi sebenarnya pertanyaannya kurang lebih sama kayak Kak Amon, cuma ini ditanyakannya fokus ke panel surya ya. Jadi kalau misalkan nanti research panel suryanya di daerah tertinggal, itu gimana gitu ya cara menjawabnya. Nah, sebenarnya tipsnya pun sama seperti yang Kak Amon jelaskan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini merupakan wadah yang tepat gitu ya, bisa dipakai untuk Kak Urbanus untuk menjelaskan bahwa dengan segala ketertinggalan itu Kak Urbanus tetap bisa gitu melakukan penelitian Kak Urbanus. Cuma saranku adalah yang pertama, Kak Urbanus tuh harus research dulu. Jangan sampai penelitian yang Kak Urbanus jelaskan itu malah menyusahkan Kak Urbanus sendiri gitu loh ketika nanti akan melakukan penelitian di daerah yang tadi dari segi teknologinya tertinggal. Jadi Kak Urbanus harus make sure dulu, pastikan dulu kalau misalkan penelitian nanti yang akan Kak Urbanus bawa ke daerah tersebut itu walaupun daerah tersebut tertinggal tapi tetap bisa dilaksanakan gitu. Nah, disitulah Kak Urbanus bisa ya tadi kalau misalkan pakai istilahnya Kak Amon ya bisa menjual diri bahwasanya Kak Urbanus akan membawa teknologi yang sudah ada yang sebelumnya belum ada di daerah tersebut. Kak Urbanus akan bawa ke daerah tersebut sehingga daerah tersebut yang awalnya tertinggal ya dia bisa akhirnya pelan-pelan merangkak untuk maju gitu dengan adanya teknologi atau research yang nantinya Kak Urbanus akan kerjakan di daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, semoga sudah terjawab ya Kak Urbanus untuk pertanyaannya tadi dan terima kasih. Selanjutnya di sini sudah ada yang on cam, di sini juga ada Kak Aprilia. Boleh Kak bisa ajukan pertanyaannya dan untuk siapa? Oke, terima kasih Kak Arda. Saya izin mengajukan pertanyaan untuk Kak Angel. Terkait tadi Kakak bagian alasan pemilihan kampus, tadi Kakak sempat tegaskan kalau negara dan tesis project itu biasanya uh, ditanyakan di teman-teman yang tujuannya ke dalam negeri. Uh, Terus pertanyaan saya seperti ini Kakak, misalkan kalau uh, kita punya tesis project yang butuh teknologi yang tinggi. Lalu nanti ada pertanyaan bahwa kenapa tidak ke luar negeri saja karena di situ teknologinya jauh lebih bagus. Nah, terus kita menjawabnya karena bahan dasar yang dibutuhkan itu ada di Indonesia. Seperti itu, Kak. Eh, Menurut Kakak, apakah kita menggunakan alasan bahan dasar yang memang sebenarnya alasan bahan dasarnya dibutuhkan ada di sini itu sesuai atau terlihat seperti itu cuma alasan saja supaya kayak harus tetap di dalam negeri seperti itu karena kalau mau di compare memang teknologi penelitiannya jauh lebih hebat di luar negeri seperti itu Kakak. Bagaimana menurut Kakak dan mungkin Kak Amon bisa menambahkan juga ada pandangan terkait itu. Terima kasih, saya kembalikan. Langsung dijawab Kak Arda, boleh? Ya, boleh Kak langsung dijawab. Ya, baik. Sebelumnya aku mau negasin dulu sebenarnya tadi itu Kak Aprilia bukan negara dan tesis itu sering ditanyakan kepada apa namanya pendaftar dalam negeri, tapi negara dan tesis itu Kak Aprilia bisa pakai untuk menjadi pendukung gitu ya, alasan pemilihan kampus. Jadi bisa dipakai, bukan sering ditanyakan. Nah, itu klarifikasi yang pertama. Terus yang kedua mau menjawab terkait teknologi tadi ya betul gitu ya. Biasanya kan bakal tadi ya counter idea-nya adalah kenapa sih nggak ya walaupun bahannya tersedia tapi kan teknologinya lebih maju. Mungkin saran pribadi aku adalah Kak Aprilia bisa menegaskan bahwasanya dengan teknologi yang sudah ada di Indonesia, walaupun memang lebih maju, tapi dengan teknologi yang sudah ada di Indonesia itu cukup untuk mengakomodir penelitian yang mau kakak lakukan. Dan saya kakak tambahkan, kalau misalkan saya mengambil jurusan di luar negeri dari segi waktu, efisiensi waktu kurang efisien. Jadi antara keuntungan dengan efisien waktu itu tidak sebanding. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengambil yang dalam negeri. Maksud efisien waktu di sini adalah kalau misalkan kakak di dalam negeri, kakak tadi ya sudah paham lokasi pengambilan bahannya di mana, terus habis itu kakak udah paham gitu loh, maksudnya apa namanya
akses untuk mendapatkan bahan tersebut itu akan lebih mudah. Sementara kalau di luar negeri, oke, teknologinya ada nih, tapi kalau misalkan bahannya susah didapat, otomatis dari efisiensi waktu kurang efisien. Jadi akan menghambat tesis kakak. Mungkin bisa kakak tegaskan di situ. Mungkin dari Kak Amon ada yang mau ditambahkan? Cukup Kak, sudah terjawab. Sudah sudah disampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Angela. Mungkin itu jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak Rili. Dan Ya, terima Kak kasih, Kak. Aprilia. Ya, baik. Di sini sudah ada penanya lagi. Aku buka satu kali lagi ya, Kak. Untuk Kak Olipa Justina, mungkin bisa langsung ditanyakan pertanyaannya dan untuk mentor siapa. Terima kasih, Kak. Maaf ya, saya tidak pakai background. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Olipa dari Jayapura. Mungkin pertanyaan ini untuk Macet, Kak. malam ini luar biasa. Mungkin pertanyaan macet ya? Halo, halo. Iya, Kak. Agak putus-putus. Mungkin bisa diulang sekarang. Halo, apa bisa terdengar sekarang? Sudah, Kak. Oke. Jadi langsung pertanyaan ya. Jadi saya kan untuk kontribusi nanti lebih ke komunitas pekerjaannya. Padahal saya di CV saya tuh profesi. Ada nggak ya teman-teman yang award day kemarin tanya kayak perihal gaji gitu. Misalnya kayak ada yang nanya takut tidak ya nanti gajinya lebih kecil. Padahal kan kerjanya udah bagus. Kenapa mau terjun ke masyarakat yang mungkin gajinya tuh nggak seberapa gitu. Kalau misalnya dapat pertanyaan seperti itu, bakal dijawab seperti apa ya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Amon atau Kak Angela, mungkin keduanya. Oke, Kak Angel dulu ya. Kayak bebas, Kak. Aku duluan, tapi ya aku izin nanti mungkin Kak Amon menambahkan. Kalau aku pribadi ya, ketika ditanya pertanyaan tersebut, kebetulan aku juga case-nya sama gitu ya, memutuskan untuk resign dan melanjutkan S2 gitu. Jawaban aku adalah kakak harus mencari kira-kira manfaat jangka panjang. Oke, manfaat jangka pendek mungkin memang dari sekarang gaji yang saya dapatkan lebih besar, mungkin akan lebih besar daripada gaji nanti ketika saya lulus S2, dengan apalagi ketika lulus S2 ada uncertainty kakak nggak dapat kerja gitu ya misalkan. Nah, tapi untuk manfaat jangka panjang yang akan saya berikan, kakak kaitkan dengan kontribusi kakak. Misalkan kakak pengen mencerdaskan anak bangsa gitu ya, contohnya jadi guru misalkan. Itu manfaat jangka panjangnya akan lebih besar dibandingkan dengan gaji yang saya terima sekarang gitu. Nah, jadi kakak bisa angkat ke situ. Jadi compare-nya adalah dengan manfaat jangka panjang dari kontribusi yang bisa kakak berikan. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Kalau dari aku tipsnya. Oke, kalau ditanya, saya ya, sorry. Monggo, Kak, silakan, Kak. Oke, sebenarnya saya juga kalau ditanya tentang ini, saya tidak pernah terpikirkan akan kira-kira akan ada pertanyaan seperti ini. Namun, oke, teman-teman, jika ada pertanyaan seperti ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sampaikan kira-kira manfaat jangka panjangnya itu apa? Ya, bagaimana jika ketika kamu lulus nanti gajinya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan? Oke, teman-teman sampaikan saja kira-kira manfaatnya untuk daerah itu apa, untuk membangun Indonesia itu seperti apa. Jadi sampaikan saja seperti itu, tidak masalah. Baik, terima kasih. Semoga Kak Olipa pertanyaannya bisa terjawab ya Kak Olipa, dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, saya tadi salah ngecek waktunya. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi yang sudah raise hand,
bisa on cam terlebih dahulu. Jika tidak bisa on cam, saya akan alihkan pertanyaan yang ada di Q&A. Baik, terima kasih. Di sini ada Kak Makfira, bisa langsung ajukan pertanyaan dan untuk narasumber siapa? Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Em, suara saya terdengar Kak? Sudah terdengar, Kak. Ya, maaf agak berisik ya, soalnya sambil kerja Kak. Yang pertama, saya ingin menanyakan, kan tadi kata Kak Angel ya, untuk wawancara, ada yang tipe yang dia bakal nanya dengan cara menggali terus ya, dari pertanyaan kita bakal digali terus. Nah, gimana Kak cara kita membedakan mana sih kalau interview ini yang eh, menanyakan hal yang pendek saja, tapi bagaimana cara kita menjawabnya itu bisa sampai sedetail itu gitu. Karena kan kita pakai waktu ya, jadi takutnya kita menjawabnya terlalu berlebihan sampai akhirnya nanti dipotong di tengah gitu. Terus yang kedua mengenai esai ya. Esai itu misalnya yang kita tulis ada sekitar 5 sampai 6 mata kuliah yang kita ambil. Apakah kita harus menjelaskan sedetail itu atau kita harus menjelaskan semuanya atau hanya butuh 2 atau 3 saja mata kuliahnya untuk menopang dari kolaborasi kita itu. Terus untuk yang ketiga untuk Kak Amun ya, Kak Amun kan di UGM ya, itu kemarin pengalaman kakak sebelumnya tuh gimana sih Kak cara mendapatkan LOA di sana dan apakah kakak sudah mencari tahu sebelumnya melalui websitenya atau menghubungi ke bagian TU-nya langsung? Nah, mungkin itu saja ya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Makfira. Mungkin di sini Kak Amun bisa menjawab pertanyaannya dibagi 2 kali ya Kak sama Kak Angela. Untuk pertanyaannya ada 3 tadi. Mungkin Kak Amun yang pertama terlebih dahulu, nanti Kak Angela bisa menjawab yang pertanyaan lainnya. Oke, saya menjawab dari pertanyaan yang ketiga sebelum saya lupa. Eh, Kemarin untuk apa namanya mencari tahu tentang kampus, saya sudah research sebelumnya, sudah dari tahun 2020 sebenarnya saya mencari tahu tentang magister linguistik yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya bandingkan dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia dan saya mencari tahu kira-kira perbedaannya apa sehingga saya menentukan pilihan. Nah, saya sempat memilih 3 kampus karena memang saya jalur non LOE. Jadi saya memilih 3 kampus dan dari situ saya mencari tahu kira-kira dari ketiga kampus ini mana yang akan saya jadikan pilihan utama. Dan akhirnya saya menentukan pilihan untuk masuk ke pilihan yang pertama Universitas Gadjah Mada karena saya melihat perbedaannya itu ada pada bagian kurikulumnya. Oke, jadi teman-teman bisa mencari tahu kira-kira perbedaannya apa uh, antara ketiga kampus yang sudah kita pilih jika teman-teman dari jalur non LOE. Teman-teman bisa mencari tahu kira-kira dari ketiga kampus yang kita pilih perbedaannya apa. Teman-teman bisa mencari tahu dari kurikulum, dari kegiatan akademik dan non akademik yang ada di kampus tersebut. Itu bisa menjadi salah satu alasan teman-teman memilih kampus dan bahkan teman-teman bisa pakai itu untuk menjawab ketika dapat pertanyaan tentang kenapa memilih kampus ini seperti itu. Dan kemudian pertanyaan yang tadi tentang apa namanya biasanya dalam seleksi substansi biasanya wawancara itu dari jawaban kita biasanya muncul pertanyaan lain seperti itu tapi yang masih berkaitan dengan apa yang sudah kita jawab. Nah, saran saya adalah teman-teman ketika menjawab itu to the point. Jadi jangan menyebar kemana-mana supaya tidak menimbulkan pertanyaan baru yang bisa apa namanya menjadi celah supaya menjadi celah bagi para interviewer untuk memojokkan teman-teman. Jadi saran saya adalah teman-teman tetap fokus kemudian menjawab to the point. Jadi ketika ditanya tentang A, usahakan jawabannya itu A juga. Jangan sampai teman-teman menjawab A tetapi merambat ke B, C dan lain sebagainya. Itu teman-teman akan mendapat pertanyaan yang banyak sekali karena dari jawaban kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru.
Jadi usahakan ketika menjawab pertanyaan to the point. Jadi ditanya A, jawabnya A. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya Kak Angela bisa menjawab pertanyaan Kak Mafira. Tadi yang kedua tadi sempat ditanyakan kalau misalkan kontribusi kita banyak, kita perlu jelasin semua nggak ya? Kurang lebih gitu ya. Menurutku teman-teman tetap perlu mention kontribusi yang teman-teman tuliskan di esai, cuma teman-teman tadi seperti yang sudah saya jelaskan, teman-teman harus bikin poin per poin dan jangan terlalu panjang bridging dan latar belakang kenapa teman-teman mengangkat kontribusi itu. Karena misalkan let's say teman-teman punya kontribusi ada 5 gitu ya, kalau bridgingnya kepanjangan pasti akan di-cut. Jadi teman-teman langsung saja mention, oke kontribusi saya satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen jelasin yang pertama dan kedua, mungkin teman-teman bisa tambahkan terkait complete plan. Kenapa teman-teman bagaimana cara teman-teman untuk bisa mencapai kontribusi tersebut. Tapi paling cukup di kontribusi pertama dan kedua. Nanti ketika mereka ingin menggali lagi, baru teman-teman jelaskan. Sama tambahan sedikit, tadi ada tim interviewer yang mungkin dia akan menggali. Nah, sama seperti yang Kak Armando jelaskan, bahwasanya kakak tidak perlu menjawab yang tidak ditanyakan oleh si interviewer. Tadi yang kontra idea yang aku maksud itu adalah sebenarnya untuk backup. Jadi teman-teman sudah membackup kalau misalkan nanti si interviewer bertanya. Jadi seperti itu. Jadi kontra idea itu untuk backup saja ketika ditanya. Kalau misalkan tidak ditanya, ya sudah tidak perlu menjelaskan dengan terlalu panjang. Kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Angela dan Kak Amon. Saya harap Kak Maxila bisa mendapatkan ilmunya ya, Kak, untuk pertanyaannya tadi, untuk jawabannya. Iya, Oke, kasih Kak. baik. Kak, Selanjutnya boleh di sini mungkin boleh tambahan oh sedikit iya, Boleh ya baik. saya bertanya Baik, sedikit. Kak Maxila. Ini Kak yang tadi mengenai Kak Amon kan udah research ya, dari 2020 ya. Ini kalau boleh tahu caranya tuh dari websitenya aja atau memang ada teman-teman yang di IGM juga, jadi Kakak bisa mencari tahu dari mereka juga. Oke, suaranya memang apa namanya tidak terlalu jelas, tapi semoga ini tidak salah ya. Oke, ketika saya mencari tahu tentang kampus UGM, selain saya mencari tahu dari websitenya, saya juga mencari tahu melalui para awardee yang sudah berkuliah di kampus tersebut. Jadi saya juga bertanya, kira-kira di jurusan ini apa namanya perkuliahannya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, kegiatan akademik yang di sana apa kira-kira yang sekiranya saya bisa bergabung untuk apa namanya bisa meningkatkan skillnya saya atau kemampuan saya seperti itu. Jadi selain mencari tahu melalui website, bisa melalui para awardee yang sudah berkuliah seperti itu. Baik, makasih Kak. Sama-sama. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Kak Amon dan terima kasih Kak Makfira untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan di live Q&A dan juga di raise hand. Mohon maaf jika tidak dapat kesempatan untuk bertanya karena waktunya sudah habis dan untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa hubungi kami di Mimpi Anak Timur. Drop pertanyaannya nanti akan kami teruskan kepada kakak-kakak narasumber dan jawab pertanyaannya akan dijawab di grup besar kami di komunitas Mimpi Anak Timur. Baik, selanjutnya ke acara selanjutnya mungkin kakak operator bisa langsung slide. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Mungkin di sini kita bisa masukkan penyerahan sertifikat pertama ke narasumber pertama kita, ke Kak Angela.
Baik, di sini sudah ada sertifikatnya untuk Kak Angela, dipersilakan, dan di sini ada Kak Aprilia sebagai tim PIC kita, PIC pada hari ini yang akan mendokumentasikan bersama Kak Angela. Halo Kak Angela, selamat malam Kakak. Selamat malam, Kak. Ya Kakak, terima kasih kepada Kakak yang sudah berkesempatan eh, memberikan materi kepada kami bersama komunitas kami pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman Mimpi Anak Timur Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Angela, juga Kakak Amon untuk waktunya. Ini bentuk penghargaan kepada kami. Mohon maaf, mungkin penghargaan dari kami kepada kakak berdua karena sudah mau berkontribusi bersama kami membagikan ilmunya untuk teman-teman. Siap, terima kasih juga Kak Aprilia. Senang bisa membagi ilmu sharing di sini. Ya kakak, mungkin bisa didokumentasikan teman-teman tim MAT. Baik, aku bantu pandu ya Kak. Bisa bergaya, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Selanjutnya mungkin bisa beralih ke sertifikat ke narasumber kita yang kedua. Di sini ada Kak Amon. Baik. Selamat malam Kak Amon. Selamat malam, Kak. Halo, suara saya kedengaran? Iya kakak Terdengar ada. Kak? Oh, oke. Baik. Ini mau langsung saja ya berarti untuk Karili, bagaimana? Timur, ucapan terima kasih kami kepada Kak Amon. Terima kasih banyak kakak. Sama-sama, terima kasih juga. Baik, Semoga bisa membantu. baik, terima kasih. Untuk dokumentasinya sebentar. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Amon dan Karili. Sini aku izin dokumentasikan ya. Oke, bisa bergaya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Kak Rili dan Kak Amon untuk yang telah melakukan penyerahan sertifikatnya. Eh, Selanjutnya, sampailah kita di akhir acara di kegiatan MAT Talk Session pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Angela dan Kak Amon untuk materi dan penyampaian tips and trick kepada Dreamers di Mimpi Anak Timur. Semoga untuk Kak Amon dan Kak Angela disukseskan untuk PK-nya, dan pohon juga untuk doanya untuk kami yang sedang mendaftar FPBP ini agar bisa menjadi awardee seperti kata kakak. Terima kasih untuk Kak Angela, Kak Amon. Terima kasih kembali Baik. juga. Iya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak. Jika ada urusan lain setelah Zoom ini, diperbolehkan untuk live terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengucapkan juga terima kasih kepada media partner kita, yaitu dari Beasiswa Timur, Mata Garuda Papua, Leto, Mata Garuda Maluku Utara, ITE Bisa, dan Academic Center yang telah membersamai kita untuk menyukseskan acara MAT Talk Session pada malam hari ini. Dan selanjutnya, mungkin teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi akhir bersama kakak mentor. Mungkin kakak operator bisa stop share screen terlebih dahulu. Baik, teman-teman bisa diharapkan untuk on-cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi terakhir kita. Mungkin bisa dibantu kakak operator sembari menunggu teman-teman yang on-cam. Jadi teman-teman kita on-cam karena kapan lagi foto bersama kakak-kakak
awardee LPDP di sini. Siapa tahu jadi kenang-kenangan juga jika sudah menjadi awardee ya kakak-kakak. Sebelumnya pernah ikut MAT Talk Session, temu Kak Angela dan Kak Amon. Oke, baik. Kita punya 2 slide untuk dokumentasi pada malam hari ini. Untuk yang pertama dari Kakak Rustam ke Kakak Fitri. Mungkin bisa diaktifkan kameranya, diberikan senyum terbaiknya, dan saya mulai dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Silakan diaktifkan kameranya. Diberikan senyum yang terbaik. Saya dokumentasikan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Dan terima kasih untuk para Dreamers yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami di MAT Talk Session. Jangan lupa ataupun kegiatan-kegiatan kami di Instagram @mimpianaktimur.id dan juga follow dan subscribe LinkedIn beserta YouTube kami di Mimpi Anak Timur Indonesia. Terima kasih untuk semua Dreamers pada malam hari ini dan kakak-kakak narasumber. Saya Arda Kurnia yang memimpin acara moderator pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Arda, Kak Amon, dan panitia MAT semuanya.